Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk materi pembahasan kali ini adalah materi tentang karbohidrat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Atau karbohidrat bisa disebut juga dengan senyawa yang terdiri dari karbon dan juga hidrat. Untuk rumus umum dari karbohidrat adalah CmH2ON. Kemudian berdasarkan struktur molekulnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi golongan aldosa dan juga golongan ketosa. Aldosa merupakan karbohidrat yang mengandung gugus aldehid, di mana aldosa ini terdiri dari glukosa, galaktosa, eritrosa, dan juga ribosa. Pada layar terdapat struktur dari aldosa, di mana dalam struktur aldosa ini mengandung gugus aldehid, yaitu gugus CHO. Selanjutnya adalah ketosa. Ketosa adalah karbohidrat yang mengandung gugus keton. Contohnya adalah fruktosa, ribulosa, dan juga eritrulosa. Pada struktur ketosa terdapat gugus keton di tengah atau gugus CO pada strukturnya. Jenis karbohidrat berdasarkan jumlah atomnya ada triosa, ada tetrosa, ada pentosa, dan juga ada heksosa. Triosa tersusun atas 3 atom karbon. Contohnya adalah gliseraldehid. Kemudian tetrosa tersusun dari 4 atom karbon. Contohnya adalah eritrosa. Kemudian pentosa tersusun dari 5 atom karbon. Contohnya adalah ribosa. Dan heksosa tersusun dari 6 atom karbon. Contohnya adalah glukosa dan juga fruktosa. Berikut ini adalah gambar struktur dari triosa, tetrosa, pentosa, dan juga heksosa. Dari kiri adalah triosa, yaitu karbohidrat yang terdiri dari 3 atom karbon. Kemudian di sebelah kanan triosa terdapat tetrosa, di mana karbohidrat ini terdiri atas 4 atom C atau karbon. Kemudian di sebelah kanan dari tetrosa adalah pentosa, yaitu karbohidrat yang terdiri atas 5 atom karbon. Kemudian yang terakhir, yang paling kanan adalah heksosa, yaitu karbohidrat dengan 6 atom karbon atau 6 atom C. Jenis karbohidrat berdasarkan peruraiannya atau hasil hidrolisisnya ada 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana sendiri ada 2 jenis, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida sendiri tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana. Artinya dia memiliki 1 molekul sederhana. Di antaranya adalah glukosa, fruktosa, ribosa, dan juga galaktosa.
Kemudian disakarida jika dihidrolisis akan terurai menjadi 2 monosakarida. Di antaranya adalah sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Selain terdapat karbohidrat sederhana, terdapat juga karbohidrat kompleks, yaitu mengandung lebih dari 2 molekul gula dan terikat dalam satu rangkaian. Pada karbohidrat kompleks terdiri atas oligosakarida dan polisakarida. Untuk oligosakarida sendiri akan terurai menjadi 3 sampai 10 monosakarida. Contohnya adalah dextrin dan maltopentosa. Kemudian untuk polisakarida akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida. Contohnya adalah pati atau amilum, selulosa, dan juga glikogen. Jenis monosakarida ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Sifat-sifat dari monosakarida yang pertama, yaitu sifat dari glukosa, adalah yang pertama memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Kemudian glukosa dapat diidentifikasi dengan larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Dan glukosa bila difermentasi akan menghasilkan alkohol, yaitu etanol. Sifat monosakarida yang kedua adalah fruktosa. Di antaranya adalah memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri. Kemudian fruktosa juga dapat menghasilkan endapan merah bata bila dilarutkan dengan larutan Fehling. Dan fruktosa dapat difermentasi. Kemudian sifat monosakarida yang berikutnya adalah galaktosa. Galaktosa ini dapat direduksi oleh larutan Fehling membentuk endapan merah bata. Tetapi galaktosa tidak dapat difermentasi, berbeda dengan monosakarida yang lainnya. Jenis-jenis disakarida ada sukrosa, ada maltosa, dan juga ada laktosa. Sukrosa mengandung 2 jenis monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Kemudian maltosa merupakan gabungan dari glukosa dengan glukosa. Dan laktosa merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Sifat-sifat dari disakarida diantaranya sukrosa dan laktosa tidak dapat difermentasi, sedangkan maltosa dapat difermentasi. Kemudian maltosa dan laktosa dapat mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata, sedangkan sukrosa tidak dapat direduksi. Jenis-jenis polisakarida diantaranya adalah amilum atau pati, selulosa, dan juga glikogen. Sifat polisakarida yang pertama yaitu amilum atau pati diantaranya adalah memiliki 2 struktur, yaitu amilosa dan juga amilopektin. Amilosa dapat larut dalam air, sedangkan amilopektin tidak dapat larut dalam air.
Pada amilum, semakin banyak amilosa pada suatu beras, maka semakin keras nasi yang akan dihasilkan. Umumnya, beras mengandung amilosa lebih dari 20%. Semakin banyak amilopektin pada beras, maka semakin lengket nasi yang akan dihasilkan. Kemudian di dalam mulut, amilum dihidrolisis oleh enzim amilase yang terdapat dalam kelenjar ludah. Untuk identifikasi amilum sendiri dapat digunakan larutan iodium yang dapat menghasilkan warna biru. Sifat polisakarida yang kedua adalah selulosa. Di antaranya, selulosa merupakan struktur utama dari pembentuk serat kayu. Kapas mengandung 90% selulosa. Kemudian kayu mengandung 50-60% selulosa. Selulosa ini dimanfaatkan untuk pembuatan kertas atau serat nilon. Hidrolisis selulosa dengan asam kuat akan menghasilkan glukosa dan selanjutnya diubah menjadi etanol yang digunakan untuk bahan bakar diesel. Sifat-sifat polisakarida yang berikutnya yaitu glikogen, diantaranya adalah terdapat dalam otot dan hati sebagai cadangan energi. Glikogen disebut juga dengan gula darah. Dampak dari kelebihan karbohidrat diantaranya adalah memicu obesitas, kemudian memicu diabetes, dan juga memicu kolesterol yang tinggi. Mengapa karbohidrat dapat memicu obesitas? Karena dalam setiap gram karbohidrat terdapat 4 kalori. Jika terlalu banyak kalori yang masuk di dalam tubuh akan menyebabkan kenaikan berat badan. Kemudian kelebihan karbohidrat juga memicu diabetes, yaitu naiknya kadar gula darah di dalam tubuh. Dan kelebihan karbohidrat juga memicu kolesterol yang tinggi. Mengkonsumsi karbohidrat berlebih akan menyebabkan kadar trigliserida yang akan tinggi pula, yaitu komponen lemak dalam darah. Secara umum, tubuh kita membutuhkan 45-65% kalori dari karbohidrat, atau kurang lebih 290 gram karbohidrat setiap harinya. Cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang karbohidrat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.